Yang berikutnya adalah rotasi dengan pusat bukan 0,0. Kalau tadi kita bahas rotasi dengan pusat O ataupun 0,0 dengan sudut putar alfa, maka sekarang kita akan bahas rotasi dengan pusat pusat yang bukan 0,0 ya, yaitu misalkan di sini P titik pusatnya A, B. Ya, di sini maksudnya adalah titik pusatnya itu bukan 0,0, A, B itu adalah nanti berupa nilai, berupa koordinat suatu titik X, Y ya. Jadi dimisalkan di sini P, A, B ya, dan dengan sudut putar yang masih sama, sudut putar sebesar alfa ya. Nah, ini rumusnya agak sedikit berbeda, ada tambahannya ya, Ya, jadi dimisalkan kalau misal kita punya satu titik X, Y, kita akan rotasikan dengan titik pusat P ya, P itu berupa A, B dengan sudut putarnya berupa atau sebesar alfa, maka bayangannya menjadi A aksen, X aksen, Y aksen ya. Berapa nilai X aksen, Y aksennya? Itu menggunakan rumus hampir sama dengan yang tadi ya, hampir sama dengan yang rotasi dengan pusat O, tetapi di sini ada tambahannya, yaitu cos alfa sin alfa negatif sin alfa dan cos alfa dikalikan dengan X dikurangi dengan A. X ini merupakan titik awal, A ini merupakan titik pusatnya ya, dan Y dikurangi dengan B ya. Kalau yang tadi pusatnya 0,0 ya, ini tidak ada nilai A, tidak ada nilai B-nya, tetapi ketika pusatnya P, A, B, maka kita kurangi dengan nilai A dan kita kurangi Y-nya dengan nilai B. A, B di sini itu merupakan titik pusatnya ya, titik pusatnya. Lalu ditambahkan dengan A, B ya, ditambahkan dengan titik pusatnya itu yaitu A, B ya. Jadi hampir sama, cuman ada tambahannya di sini. Kalau yang pusatnya P, A, B ya, ini rumusnya ya, harus dipahami dan harus dihafalkan. Kita langsung aja ke contoh ya. Ke contoh, misalkan kita punya suatu titik P ya, kita punya suatu titik P dengan misalkan koordinatnya itu negatif 3,6 ya, negatif 3,6 akan dirotasikan misalkan oleh suatu titik P ya, oleh suatu titik pusat P misalkan A, B ya, titik pusatnya misalkan A, B, lalu akan diputar sejauh alfa, misalkan di sini kita kasih 180 derajat ya, 180 derajat. Maka bayangannya menjadi X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen ini yang akan kita cari. Jadi di sini kita misalkan dulu ya, titik pusatnya misalkan kita berikan titik pusatnya misalkan adalah di sini kita ganti saja bukan P ya. Ini misalkan suatu titik ya, titiknya misalkan kita beri huruf lain, misalkan titik L ya, titik L ya misalkan. Jadi titik L ini merupakan titik awal ya, titik L negatif 3,6 kita rotasikan dengan titik pusat A, B ya, dengan sudut putarnya sebesar 180 derajat, maka didapatkan bayangan P ya. Jadi kita misalkan titik pusatnya itu adalah 2,3 aja ya, 2,3 ini merupakan titik pusatnya. Kalau tadi kan titik pusatnya, kalau yang di awal tadi titik pusatnya 0,0 ya, kalau ini sekarang titik pusatnya adalah 2,3 ya. Berapa bayangan titik L
setelah dirotasikan dengan sudut rotasi 180 derajat dengan titik pusat 2,3. Kita langsung aja masukkan ke rumus ini ya. Dimasukkan ke rumus yang ini, tinggal kita ganti alfanya dengan 180 derajat ya. Kita akan dapatkan X aksen, Y aksen atau bayangan X dan bayangan Y. Cos 180 derajat sin 180 derajat negatif sin 180 derajat cos 180 derajat dikalikan dengan X-nya itu berapa ya. Lihat ini rumusnya, X dikurangi A. X itu adalah titik awal ya. X itu ini ya, negatif 3. Kita tulis saja di sini. Negatif 3 dikurangi dengan A. A-nya itu adalah pusatnya ya. Pusatnya kan P ya. Ini ibarat A, ini ibarat B. Jadi A-nya adalah 2. Jadi negatif 3 dikurangi dengan 2. Lalu rumusnya lihat lagi, Y dikurangi B. Y-nya adalah 6 dan B-nya adalah 3. Jadi 6 dikurangi 3. 6 dikurangi dengan 3. Lihat rumusnya, ditambahkan dengan AB. Ditambahkan dengan AB, yaitu pusatnya. Pusatnya adalah 2,3. Kita tulis di sini 2, 3. Kita nanti cari hasilnya. Lalu kita selesaikan, kita ganti nilai cos 180 derajat. Berapa nilai cos 180 derajat? Nilai cos 180 derajat itu adalah negatif 1 ya, negatif 1. Nilai sin 180 derajat itu adalah 0. Sin 180 derajat itu adalah 0, negatif 0, maka tidak ada negatif 0, kita tuliskan dengan 0 ya. Cos 180 derajat itu adalah negatif 1 ya. Lalu kita operasikan ya, negatif 3 dikurangi 2 itu adalah negatif 5. 6 dikurangi 3 itu adalah 3. Lalu ditambahkan dengan matriks 2, 3. 2, 3. Ya, lalu kita selesaikan. Ya, kita terlebih dahulu selesaikan perkalian matriks ini ya. Matriks 2 kali 2 dikali dengan matriks 2 kali 1 ya. 2 baris 2 kolom, 2 baris 1 kolom. Seperti yang tadi ya. Cara mengalikannya sama seperti tadi. Kita kalikan baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Negatif 1 dikali dengan negatif 5 ditambah 0 dikali dengan 3 ya. Negatif 1 dikali negatif 5 itu adalah 5 ditambah 0 ditambah 3 itu 0. Berarti hasilnya 5. Kita taruh di sini 5 ya. Lalu yang berikutnya, baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama. Cara mengalikannya sama langkahnya. 0 dikali negatif 5 itu adalah 0 ditambah dengan negatif 1 dikali 3 yaitu negatif 3. 0 ditambah negatif 3 yaitu negatif 3 ya, ditambah dengan 2, 3. Tambah dengan 2, 3 ya. Maka hasilnya kita tinggal jumlahkan masing-masing. 5 ditambah dengan 2 itu adalah 7. Negatif 3 ditambah 3 ya itu adalah 0. Maka ini adalah hasil dari X aksen dan Y aksen ya. Jadi kesimpulannya adalah bayangan titik L itu adalah 7,0 ya. Jadi kesimpulannya titik L negatif 3,6 setelah kita rotasikan dengan pusat 2,3 sejauh sudut putarnya 180 derajat, maka kita akan dapatkan bayangan L. Titik bayangan L itu adalah 7,0 ya. Itulah rotasi dengan sudut pusat B dengan sudut pusat P A, B dengan sudut putar alfa ya. Dan yang terakhir terkait dengan transformasi geometri itu adalah dilatasi ya. Ini yang terakhir yaitu dilatasi. Apa sih yang dimaksud dengan dilatasi?
dilatasi itu gampangnya adalah perkalian ya. Jadi kita kalikan ya suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri yang bergantung pada titik pusat ya dilatasi, atau faktor skala dilatasi ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perkalian? Kita kalikan nilai daripada titik itu ya, titik itu. Maka lebih jelasnya kita langsung aja masuk kepada rumusnya ya. Dilatasi ya. Dilatasi ini terbagi menjadi dua, sama halnya seperti tadi rotasi ya. Sama halnya seperti tadi rotasi. Jadi dilatasi juga di sini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama yaitu dilatasi dengan pusat O ya, dengan pusat O 0,0 dan faktor dilatasi K ya. Jadi yang pertama adalah dilatasi dengan pusat O ya. O itu artinya 0,0 dan faktor dilatasinya itu sebesar K ya. Jadi faktor dilatasinya itu sebesar K. Maka rumusnya adalah jika ada satu titik A yaitu X, Y, kita dilatasi dengan sudut pusat O ya dengan faktor dilatasi K ya. Jadi ini dibacanya adalah jika ada suatu titik A, X, Y, kita dilatasi dengan pusat O dengan besar faktor dilatasinya K, maka hasil dilatasinya adalah kita kalikan K dikalikan dengan X, K kalikan dengan Y ya. Jadi hasil bayangan dari titik A setelah kita dilatasi dengan sudut pusat O dan faktor dilatasi K, maka bayangannya tinggal kita kalikan ya. X-nya ini kita kalikan dengan faktor dilatasinya ya, dan Y-nya juga kita kalikan dengan faktor dilatasinya. Jadi X dikali K yaitu KX, Y dikali K yaitu KY ya. Jadi inilah bayangan titik A. Atau jika kita ingin bentuk ke dalam suatu matriks, maka bentuknya adalah K di sini 0, di sini 0 ya. Dinilai K itu adalah faktor dilatasinya. Lalu kita kalikan dengan titik awal X dan Y ya. Jika kita ingin bentuk menjadi suatu matriks ya. Contohnya misalkan jika kita punya suatu titik M ya, misalkan kita punya suatu titik M dengan titiknya negatif 2,5 ya. Kita punya titik M dengan titik koordinatnya adalah negatif 2,5. Kita akan dilatasikan dengan titik pusat O ya, yaitu 0,0 dan faktor dilatasinya sebesar 3. Maka tentukan bayangan M. Maka bayangan M adalah, kalau ini lebih gampang menggunakan rumus yang ini ya. Kita lebih gampang menggunakan rumus yang pertama ini. Ya, jadi kita tinggal mengalihkan ya. Lihat rumusnya. X dikalikan dengan faktor dilatasinya, lalu Y juga dikalikan dengan faktor dilatasinya. Tinggal kita kalikan. Negatif 2 dikali dengan 3 ya, faktor dilatasinya 3, maka kita kalikan negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6 ya. Lalu yang berikutnya Y-nya kita kalikan 5 dikali dengan 3, faktor dilatasinya 3, maka kita kalikan Y-nya, nilai Y-nya di sini adalah 5 dikali dengan 3 yaitu 15. Jadi bayangan titik M setelah kita dilatasi dengan pusat O dengan faktor dilatasinya 3, maka hasil bayangan titik M adalah negatif 6,15 ya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah dilatasi dengan pusat yang bukan 0,0, yaitu misalkan titik pusatnya P, A, B dan faktor dilatasinya sama yaitu sebesar K. Ya, jadi yang kedua adalah dilatasi dengan pusat
dengan pusat P ya, misalkan P A, B dengan faktor dilatasi K ya. Kalau tadi titik pusatnya 0,0, sekarang titik pusatnya bukan 0,0. Misalkan di sini P A, B. Ya, rumusnya adalah A X, Y ya. Jika ada satu titik A X, Y, kita akan dilatasikan ya. Kita akan dilatasikan dengan titik pusatnya bukan 0,0, yaitu misalkan di sini titik P. Dengan faktor dilatasinya K, maka bayangan titik A menjadi A aksen, X aksen, Y aksen ya. Maka nilainya kalau ini lebih gampang menggunakan untuk mencari nilai X aksen dan Y aksen atau bayangan titik A, kita lebih mudah menggunakan matriks ya. Lebih mudah menggunakan matriks, yaitu rumusnya X aksen Y aksennya yaitu K di sini K 0 dikalikan dengan X dikurangi dengan A, Y dikurangi dengan B ya. Jadi ini matriksnya hampir sama ya, hampir sama dengan ketika pusatnya 0,0, cuman sama seperti halnya tadi rotasi, kita kurangi ya, X itu titik awal, X sama Y itu titik awal dikurangi dengan pusatnya ya. A, B itu kan pusat ya, pusatnya A, B. Jadi kita kurangi dengan A dan kita kurangi dengan B. Lalu ditambahkan juga dengan pusatnya A dan B. Ya, jadi hampir mirip dengan rotasi yang tadi ya, hampir mirip. Ya, inilah rumusnya ketika pusatnya bukan 0,0, yaitu ketika pusatnya A, B ya. Contoh misalkan ya, misalkan kita punya suatu titik, misalkan titik N ya. Misalkan titik N, kita punya titik N, titik N yaitu misalkan negatif 4, negatif 2 ya. Kita punya titik N dengan titik koordinat negatif 4, negatif 2. Kita akan dilatasikan ya. Kita akan dilatasikan dengan titik pusatnya itu adalah P, dengan faktor dilatasinya itu adalah misalkan 4 ya. Faktor dilatasinya 4. Maka bayangan titik N adalah X aksen, Y aksen ya. Di sini kita misalkan pusatnya itu adalah misalkan 3,4 lah, 3,4 ya. Di sini kita misalkan titik pusatnya itu adalah 3,4. Berapa bayangan titik N tersebut ya. Kita tinggal masukkan ke rumus yang ini ya. Kita tinggal masukkan, maka kita akan dapatkan nilai X aksen, Y aksen itu adalah, kita tinggal ganti nilai K-nya di sini ya. Ini kan ada rumusnya kan, nilai K di sini K, di sini 0, di sini 0 ya. K-nya yang di sini kita ganti dengan 4 ya. 4 ini sebagai faktor dilatasi ya. Kita ganti dengan 4 K-nya. 4 di sini, 4 di sini 0, di sini 0 ya. Setelah itu kita kalikan dengan matriks X dikurangi dengan A, Y dikurangi dengan B. X, Y itu adalah titik awal. Titik awalnya itu adalah negatif 4 dan negatif 2. Lihat rumusnya, X dikurangi dengan A berarti negatif 4 dikurangi dengan 3. Negatif 4 dikurangi dengan 3. Lalu Y dikurangi dengan B. Y-nya negatif 2, B-nya adalah 4. Jadi negatif 2 dikurangi 4. Negatif 2 dikurangi dengan 4. Lalu kita tambahkan dengan A dan B. A dan B-nya itu adalah 3 dan 4. Sini 3 dan 4. Lalu kita selesaikan ya. Kita selesaikan yang ini dulu ya. Kita selesaikan yang ini dulu. Kita selesaikan 4 0 0.
Lalu hasil dari ini adalah negatif 4 dikurangi 3, itu adalah negatif 7. Lalu negatif 2 dikurangi 4 adalah negatif 6, ya, negatif 6. Nanti hasil dari perkalian ini akan ditambahkan dengan 3 dan 3 ditambah matriks 3, 4, ya. Ya, lalu kita cari hasilnya ya. Kita cari hasil dari perkalian 4004 dikalikan dengan negatif 7 dan negatif 6, ya. Cara mengalikannya hampir sama dengan yang tadi sudah dijelaskan. Kita kalikan baris pertama kalikan dengan kolom pertama, ya. Kita kalikan 4 dikali dengan negatif 7 ditambah 0 dikali dengan negatif 6. 4 dikali negatif 7 itu adalah negatif 28 ditambah dengan 0 kali negatif 6 itu adalah 0. Berarti hasilnya adalah negatif 28, ya. Lalu yang kedua, baris kedua kalikan dengan kolom pertama. 0 dikali negatif 7 itu adalah 0 ditambah dengan 4 dikali negatif 6 itu negatif 24. Berarti 0 ditambah negatif 24 hasilnya negatif 24, ya. Ditambahkan dengan 34, ya. Lalu hasil akhirnya tinggal kita operasikan. Negatif 28 ditambah 3, ya. Negatif 28 ditambah 3 itu hasilnya adalah negatif 25, ya. Negatif 24 ditambah 4 itu adalah negatif 20. Inilah hasil dari aksen Y aksen, ya. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa bayangan N aksen atau bayangan N itu adalah negatif 25, negatif 20, ya. Jadi ketika ada satu titik N negatif 4,2 kita dilatasi dengan faktor dilatasi sebesar 4 dengan titik pusatnya 3,4, ya. Titik pusatnya 3,4. Maka bayangan titik N itu adalah negatif 25, negatif 20, ya. Ya, jadi itu ya yang terakhir dari transformasi geometri, ya. Tadi ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan ada dilatasi, ya. Jadi itulah materi yang akan keluar pada saat penilaian akhir semester, ya. Mungkin mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Jika kalian memang belum paham materinya, belum terlalu mengerti, bisa kalian ulang-ulang kembali videonya sehingga kalian memang benar-benar bisa memahami dan bisa nanti kalian mengerjakan soal latihan yang nanti akan saya berikan. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.